Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopi Darmo. Alhamdulillah. Ini gimana kabarnya sore hari ini di hari Jumat ya. Insya Allah berkah ini. Indah itu pengen banget ya ngomongin yang namanya sepak bola, terutama ini pasti Jamaah Kopi Darmo ada yang samaan sama Indah. Kalau kita waktu SD atau mungkin waktu kita masih kecil gitu ya, sering ngeliat teman-teman kita itu pengen jadi atlet sepak bola. Tapi kadang itu ya, itu kayak gak ada ajang yang kurang gitu loh untuk membantu mereka supaya menjadi atlet yang keren dalam pertandingan sepak bola. Dengar-dengar ada salah satu ajang bergengsi yang skalanya itu udah internasional, itu untuk anak-anak berbakat dalam dunia sepak bola. Dengar-dengar tuh apa namanya, Barati. Ada yang pernah tahu nggak Barati itu apa? Nah, kalau misalnya belum tahu kira-kira Barati itu apa, harus tetap pantengin karena kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke Jawa Kopi Darmo, ini seneng sekali ya Indah sore hari ini kita akan membahas Barati Cup Internasional 2025 menuju sepak bola Indonesia kian mendunia. Rencananya Bapak Insinyur Hidayat Syah MT, Bapak Kadis Bud Porapar Kota Surabaya itu akan datang. Tapi sekarang Indah udah kedatangan dua tamu spesial. Langsung aja Indah undang. Yang pertama ada Pak Krisna Wisnumarsi, CEO Barati, dan juga Ibu Desti R. Natalia selaku Sekjen Barati. Selamat datang Bapak Ibu. Wah ini kayaknya kalau ya Pak Kris bagiannya coach ya. Silakan. Boleh duduk dulu Ibu, Bapak, silakan. Nah, ini dianggap seperti di rumah sendiri ya. Oh gitu ya. Kopi ya. Mau pesen minum apa ini nanti? Kopi ya, karena Kopi Darmo kopi ya. Oke, ini sambil dibuatin ini di belakang. Oke, gimana kabarnya Pak Kris? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak. Tapi kalau ngomong-ngomong, kalau CEO Barati apalagi komunitas sepak bola yang luar biasa, ajang bergengsi ini, pernah sakit atau bisa sakit gak sih? Atau sehat terus, fit terus? Pengennya kan sehat terus ya, tapi iya. ya sakit otomatis kayaknya pernah sakit juga. Oh pernah sakit juga, oke. Kalau misalnya Bu Desti sendiri gimana nih? Alhamdulillah, kalau ngurusin anak-anak sih sehat terus. Sehat terus, ya harus sehat, Harus ya apalagi sehat. jadi sekjen di Barati. Nah ini ya, untuk jamaah Kopdar yang mungkin udah bertanya-tanya Barati itu apa, terus habis itu nanti kira-kira hubungannya apa sih sama sepak bola anak-anak, terus nanti mau ada apa kira-kira yang internasional gitu, boleh saya tanyakan ke Pak Krisna dulu. Untuk ya. Barati sendiri itu apa dan mungkin bisa dikenalkan ke jamaah Kopi Darmo, silakan Pak Kris. Oke, selamat sore. Barati itu adalah kepanjangan dari Bangga Merah Putih. Oh iya. Ya, kita berdiri sudah 3 tahun ya Des ya. Ya, ini 3 tahun ketiga. Tahun ketiga kita melakukan program ini berjalan. Sebenarnya program ini bukan hanya turnamen sepak bola saja, tapi lebih ke program mental strength buat anak-anak. Oh. Kita lebih pengen ke build a national character through sport. Jadi salah satu wadahnya ya sepak bola. Yang dimana industri dunia itu kayaknya sepak bola yang nomor 1. Wah, di Indonesia gitu pun ya, juga. betul. Ya. Karena memang kalau misalnya Jamaah Kopdar ngerasain ya, atau saya sendiri kadang ngerasain teman-teman saya waktu kecil itu olahraga favoritnya pun itu kadang sepak bola. Ya. Karena kadang paling simpel dan juga paling free gitu ya. Kalau misalnya mau main dimanapun gitu ya, masih banyak sekali lapangan-lapangan seperti itu. Tapi ajang bergengsinya ini yang kadang itu jarang. Makanya nanti kita akan ulik kira-kira Barati itu mau bikin apa sih kira-kira. Nah sekarang ke Bu Desti dulu. Gimana untuk pengalaman selama di Barati Di sendiri? Barati ya, sini? membangun Barati itu dari nol gitu ya. Artinya kita punya satu konsep tadi yang Pak Krisna kasih tahu bahwa ini adalah untuk memberikan pengalaman supaya melalui pengalaman mereka bertanding, mereka bisa memiliki, artinya bisa sambil membangun karakter yang bagus melalui olahraga sepak bola. Olahraga sepak bola kan tadi ada diajarkan kerjasama tim, sportsmanship gitu. Nah kami sendiri dari sejak ini tahun ketiga itu mulai dari tingkat nasional, kemudian di tahun kedua juga masih tingkat nasional, dan di tahun ketiga ini di momentum yang menurut kami
baik, dan di Surabaya juga tempat yang komunitas sepak bola remajanya juga terbesar dan juga sudah banyaklah sejarah-sejarah tentang persepak bolaan dibangun dari kota ini gitu. Nah, mungkin kami dengan segala keterbatasan kami juga ingin menorehkan lah gitu sejarah kecil untuk membuat satu turnamen yang tingkat internasional di kota Surabaya seperti itu. Seperti itu. Ngomong-ngomong tentang sejarah, kan emang sebenarnya pertandingan bola pertama itu kota Surabaya ya. Oh iya. Tahun 1902 itu. 1902. Iya, Wah, ini kali. orang yang asli Surabaya aja malah nggak tahu ini. Saya malah nggak tahu ya. Begitu. Ternyata pertandingan pertama di Surabaya. Tahun 1902. Jadi kayaknya emang Bangga Merah Putih ini ketarik juga nih ke Jawa Timur. Jadi makin ketarik Jawa Timur. Di mana mungkin udah takdir juga kali. Soalnya kita juga sebenarnya research ini juga gitu dicocok-cocok. Sebenarnya alasan pertama adalah bahwa banyak komunitas, tapi ternyata di balik itu sejarah tentang bola di Surabaya tuh adalah ya udah banyak gitu ya. Membekas ya, terutama untuk kota Surabaya sendiri. Tapi waktu itu Pak Kris pikirnya gimana sih untuk Barati ini? Atau dari sekian banyak akhirnya memilih sepak bola, apakah dulunya juga bermimpi dan bercita-cita untuk terjun di dunia ini atau kayak gimana? Nggak bisa dipungkiri ya, sekali setiap anak-anak itu olahraga nomor satunya pasti sepak bola ya. Secara pribadi ya, mungkin nggak semuanya. Punya mimpi menjadi pemain punya mimpi menjadi pemain hebat pasti salah satu dari mimpi anak-anak, intinya itu. Jadi kita berani mencoba Barati itu sebagai wadah. Barati itu Bangga Merah Putih ini sebagai wadah untuk anak-anak untuk mendapatkan pengalaman terbaiknya di program kami, salah satunya turnamen kami ini. Sebenarnya secara jujur ini boleh dibilang normal saja ya, ini turnamen internasional, karena komunitas sepak bola itu sebenarnya tidak ada batas. Dengan negara-negara tetangga, negara-negara lain sebenarnya itu tidak ada batas untuk olahraga ini. Cuman kita memberanikan diri untuk pertama kali untuk mengundang beberapa tim luar negeri yang lumayan prestasinya lumayan di negara mereka masing-masing. Iya. Tapi sebentar, Bapak, Ibu tadi sudah request pengen minum yang anget-anget gitu ya, kopinya. Ini kayaknya kopinya udah jadi ini, Mbak. Boleh minta tolong? Wah, ini. Mbak. Wah, ini ya. Wah, ini sesuai request Pak Kris dan juga Bu Desti. Nah, ini masih panas kayaknya ya. Terima kasih. Makasih, Mbak. Kasih. Nanti jangan sungkan-sungkan, boleh langsung diminum ini. Oke, terima kasih. Dicobain kali ya. Dicobain ya, mumpung di Kopi Darmo ini. Iya. Oke, ini sambil diminum. Nah, buat Jawa Kopdar yang masih penasaran, tadi udah di-spill ya sama Pak Kris, kalau misalnya mengundang tim dari luar negeri. Wah, ini bikin penasaran banget. Terus untuk yang masih kepo-kepo gitu ya, kira-kira nanti ajang bergengsi seperti apa sih yang akan ditawarkan oleh Barati? Oke, Jawa Kopdar, sebelum kita membahas Barati Cup Internasional 2025, tadi ada yang ketinggalan ini Pak Kris, Bu Desti. Belum di-spill kira-kira apa yang ditanamkan dari Barati ini untuk anak-anak yang ikut bertanding. Mungkin dari, ini sudah lirik-lirik. Bu Desti dulu mungkin bisa menyampaikan. Sebenarnya sih Barati bukan anak-anak aja sih, Mbak, gitu ya. Artinya juga, ya? Artinya bukan sekedar dari sisi player saja. Tapi di komunitas sepak bola kelompok usia kan yang
yang berkumpul itu kan komunitasnya dari anaknya itu sendiri, coachnya, terutama juga orang tuanya Mbak gitu. Di situ juga orang tuanya juga kami harap juga memberikan ruang yang baik gitu loh untuk anak-anak bisa berkembang, karena bola ini bukan sekedar menang kalah. Kadang-kadang kan orang tua nuntut anaknya harus menang main bola gitu kan, karena awas sampai kalah ya kan. gitu. Terus kalau nonton seru loh ibu-ibu, sebenarnya serunya nggak apa-apa seru, tapi kalau anaknya sampai dipus kesian sih Mbak gitu. Dan itu kita mencoba memberikan artinya bahwa di Barat ini yang penting anak-anak ini berproses, diberikan pengalaman, mereka bisa berkembang, menumbuh menjadi karakter yang positif, itu sih. Karena memang pelajaran yang paling berharga itu ya pengalaman tadi. Percuma kalau di-push, tapi nanti bikin anaknya makin stres atau makin nggak semangat mengembangkan skillnya kan. Jadi saya, mungkin Pak Kris juga ingin menambahkan soal berarti. Tertarik juga dengan kata proses ya. Banyak yang bilang proses itu harus anak-anaknya, enggak. Proses itu semuanya berproses. Even kita pun juga berarti harus berproses gitu loh. Nggak yang serta-merta kita dari tahun pertama kita melakukan ini udah langsung paling bisa melakukan segalanya, enggak. Kita juga berproses. Banyak trial and error yang kita lakukan. Jadi dan kita juga sangat senang kalau dibantu atau saling bekerja sama antara insan pecinta sepak bola ya. Itu penontonnya, tadi dibilang coachnya, orang tua, even perlengkapan pertandingannya gitu loh. Jadi itu kita menjadi satu kesatuan pencinta sepak bola. Jadi walaupun kita mengadakan turnamen pertama internasional yang besar ya, bukan berarti kita yang satu-satunya, enggak gitu loh Mbak. Banyak sebenarnya bukan event organisasi, beberapa penyelenggara pertandingan turnamen juga ada yang mengundang ya internasional gitu. Seperti itu. Jadi kita pengennya ini sepak bola tuh menjadi satu wadah, satu alat untuk jadi pemersatu juga sih sebenarnya. Satu bangsa. Gotong royong Mbak, sebenarnya gotong royong. Ini kita harus gotong semakin royong. rame, semakin eventnya yang seneng tuh anak-anak sebenarnya gitu. Justru kalau dari kami yang penting anak-anak itu seneng gitu. Ya Gitu. kan? Yang penting happy dulu. Iya. Ini saya yang bukan ikut tanding aja ikut happy loh dengarnya, masih bisa ikut gak minimal jadi supporter. Iya. Gitu, Betul oke. Mbak, seru Mbak. Oke, terus habis itu ini dari tadi yang udah gemes banget pengen ditanya itu Barati Cup Internasional 2025. Udah sempet, kalau yang udah mantengin media sosialnya pasti udah tahu. Tapi mungkin pengen kita dikasih tahu lebih detail lagi gambaran nanti turnamennya akan seperti apa dan mungkin persiapannya sudah seperti apa Pak Kris? Oke. Untuk turnamen ini insya Allah berlangsung dari tanggal 16 sampai 20 April. Kita akan melakukannya di kurang lebih sebanyak 7 lokasi yang akan 7 kita lokasi. lakukan. Di mana saja mungkin boleh disebutkan? Untuk yang di Surabaya di Gelora Bung Tomo, di lapangan Tor, lapangan bersejarah tuh lapangan Tor. Itu ya. Lapangan Gelora 10 November juga, lapangan bersejarah juga itu, Pak Sari. Lapangan ABC, di kompleks GBT, di luar GBT kan ada lapangan ABC-nya, itu juga dipakai. Lapangan Bogowonto, lapangan Deltra Sidoarjo, lapangan Jenggolo, dan Joko Samudro. Gitu. Jadi untuk usianya usia 13, 14, 15. 13, 14, Ya, 15. 13, 14, 15. Mungkin sedikit unik bahwa emang sih kita mengundang tim internasional, salah satunya dari Rayo Vallecano, AFA Argentina. Tapi ini dia walaupun namanya AFA Argentina itu dia locationnya di Spanyol. Dia base-nya di Spanyol. Terus tim Jepangnya juga ada Kashiwa Reysol, Kashima Antlers, Avispa Fukuoka, Fanforet Kofu. Dari India ada Bangalore FC, ada KV Sport,
sama Community Football Football Club India. Wow. Sama dari tim Malaysia yang sudah rajin mengikuti Barati Dari pertama kali. dari pertama Iya. kali ya dari mana adalah KL Rovers gitu Dari ya, rajin Kuala Lumpur, udah dari Kuala Lumpur serta dari Victoria's Institution ya. Ya, Ya. V10V. V10V. Jadi negara tetangga ya lumayan kita udah bisa artinya mengundang Menyatukan gitu ya. Iya, dan mereka bersedia untuk membagi pengalaman lah gitu kan dengan berturnamen dengan komunitas di Indonesia. Dari 14 provinsi loh, Mbak. Iya, wah itu keren Ada sekali dari ya. Papua, ada dari Kalimantan. Jadi komunitas yang jarang bertemu hari-hari. Nah, ini berkumpul gitu. Iya, Jadi yang pengalamannya seru. Spesial di Iya, Barati Cup iya. Internasional 2025. Iya. Tadi saya pikir cuma nyebutin 1, 2 gitu. Waktu disebutin lah kok banyak Nah, gitu ya. Lumayan. Ada banyak sekali, luar biasa. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan itu tadi bukan hanya menjadikan ajang ini bergengsi, tapi menambah pengalaman juga untuk pemain-pemain lokal. Iya, Nah, ini betul. ini yang membuat cukup uniknya di sini ya. Jadi mungkin dari Bu Desti ada beberapa cerita dari pemain-pemain atau mungkin gambaran yang akan diberikan kepada pemain lokal, kira-kira manfaatnya juga dengan Manfaatnya yang adanya Barati pasti, Cup ini. tadi ya jarang kan mereka bertemu atau bertanding dengan tim-tim yang dari luar Iya. kota, bahkan sekarang ada dari luar kota, ada dari luar negeri. Luar negeri. Artinya dan kita juga mempertemukan mereka di satu ajang yang mungkin insya Allah setahun sekali. Insya Allah setahun. Ya kan itu pasti akan menjadi pengalaman tak terlupakan lah gitu buat Wah, mereka itu ya. gitu, dan tontonannya juga seru pastinya untuk yang nonton. Tapi Insya kalau Allah. misalnya yang jadi supporter gini boleh ikut gak sih atau harus Boleh dari nonton. komunitasnya Enggak, aja? boleh, atau gimana boleh itu? untuk umum, boleh Oh. untuk umum kita ya. Jadi- Untuk silahkan tadi disebutkan stadion-stadionnya, mungkin bisa hadir juga. Itu full dari seharian ya, dari Ya, pagi dari pagi sampai sampai sore. sore. Jadwalnya full, iya. ada total 280 game Wow. dari 4 hari. Iya, di 4 hari itu. Dari tanggal 16 sampai 20 April 2025 di stadion-stadion yang sudah disebutkan tadi. Nah, untuk jamaah Kopi Darmo ini ya, jamaah Kopdar, kita masih akan ngobrolin ya seputar dengan Barati Cup Internasional 2025. Ibarat kata ini Bapak, Ibu, semakin tinggi pohon, itu semakin keras badai yang menerpa. Pasti untuk membuat event ini pun, turnamen ini pun ada tantangan-tantangan atau minimal batu-batu kerikil yang sempat tersandung gitu, atau mungkin ada cerita-cerita yang bisa disampaikan Bu Desti. Iya pasti ya, sesuatu yang dari nol dimulai itu nggak mudah gitu ya, dan kami percaya sih dengan keyakinan kami bahwa ini sesuatu yang bermanfaat gitu kan, apapun bisa kami lakukan asal ini bisa benar-benar berjalan dan sesuai dengan apa yang menjadi visinya misinya nanti, karena nanti manfaatnya ini memang insya Allah kalau di benak kami itu sesuatu yang untuk bisa besar nantinya untuk generasi, untuk Ya. satu generasi Ya. paling tidak gitu. Itu Ya. ya, terus dari Pak Kris, Ya, mengutip orang bijak pernah bilang bahwa perlu dikasih cakep gitu kan. jadi kita emang punya mimpi yang besar. Ya, kita punya mimpi yang besar dan kita tahu kita harus konsisten dan komitmen. Dengan kata lain ya, kita harus istiqomah ya, harus melakukan itu. Tapi kita tahu kok visi misi ini sebenarnya kalau dijalankan bersama itu lebih enak jalannya. Jadi kita juga sebenarnya untuk tahun depan mungkin nggak perlu ada nama internasionalnya, karena menurut kami udah jadi biasa ntar. Jadi Barati Cup atau Barati Surabaya Cup atau Surabaya Cup Barati atau gimana, itu bisa jadi udah orang-orang dari negara luar juga udah melihat bahwa oh ini emang sudah internasional, nggak perlu ada embel-embel kata internasional lagi untuk kedepannya. Dan ini menurut kami ini program jangka panjang yang harus kita lakukan bersama. Harus dirawat. Harus kita rawat bareng-bareng.
apresiasi yang sangat besar untuk Pemkot Surabaya yang sangat mendukung kami dari mulai kami datang silaturahmi ke Surabaya. Pemkot Surabaya itu menyambut dengan sangat baik, ikut mendukung, sangat untuk mendukung. Barati ini ya. Benar, gitu. Paling nggak jadi kita udah membuat fondasi yang makin bagus supaya nanti kata Bu Desti bilang makin tinggi pohonnya, ya mudah-mudahan nggak tumbang ya, karena fondasi kita udah bagus. Itu ya, jadi aja. ke atas juga dirawat, tapi ke bawah juga fondasi itu ternyata harus kuat juga. Ternyata Pemkot Surabaya pun ikut memberikan support ya Sangat. untuk Barati. Alhamdulillah. Sangat. Wah ini, boleh nggak sih Bu Desti kita ngintip persiapan tim-tim lokal gitu, Timnya boleh ya. di-spill gak sih? Nah. Tipis-tipis mungkin ya. Mungkin kalau di IG kita Mbak lihat di Barati mendunia, Sudah ada ya di jadi artinya beberapa ya. komunitas ini kita kan bicara komunitas yang Iya. animonya tinggi ya, mereka ekspresif gitu Iya. ya, mereka mulai dari segala persiapan kopernya, segala persiapan latihannya, gitu tuh di spill oleh peserta-peserta tuh, Iya. mereka nge-tag gitu, seru sih. Dan kami sebagai penyelenggara melihat hal itu tuh, melihat mereka happy tuh Ikut happy. iya, terharu lah Mbak lebih ininya gitu ya, bahwa memiliki satu, artinya kita membangun satu event yang bisa dirasa memiliki mereka tuh terhadap event kita tuh, aduh rasanya gimana gitu loh Mbak, tak terbayar lah. Mudah-mudahan mereka seneng, kita juga cuma minta doanya juga Mbak gitu sama semua komunitas yang peserta itu, supaya ini semua berjalan lancar dan memberikan benar-benar misi kami adalah membuat anak-anak ini happy. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini ya, saya kalau misalnya ngelihat Pak Kris ini seperti ada, kalau misalnya kita bedah hatinya itu ada Baratinya gitu ya. Ada ruang tersendiri untuk Barati. Makanya itu dirawat dengan tulus. Jadi bukan hanya sekedar bikin turnamen, bikin lomba aja, tapi ada yang harus dipupuk seperti tadi sportivitas, terus inovasi. Mungkin kita mengarah ke sana boleh gak sih Pak Kris? Boleh ya, karena dari tadi wah ini saya seperti dirawat Bapak Ibu sendiri gitu. Kalau ngomongin Barati ini gimana Pak Kris soal itu? Untuk turnamen ini kita membuat sedikit ya bukan hal baru ya, atau kita mencoba untuk kita lakukan ada yang namanya green card. Di turnamen ini. Green card ini adalah kebalikannya dari yellow card dan red card di sepak bola. Begitu. Jadi nanti di dalam pertandingan bila ada pemain, pelatih, penonton yang melakukan sportivitas seperti contoh sangat jujur misalnya, dia nggak dijatuhin di kotak penalti, tapi wasit melihat kayaknya nih penalti, tapi si pemain itu dengan jujur bilang enggak kok, nggak penalti, otomatis green card. Sportivitas itu salah satu contohnya. Jadi begitupun dengan wasit melakukan satu satu aktivitas yang anaknya ngikutin benar-benar hormat ke wasit, itu juga salah satunya green card. Jadi intinya adalah nilai sportivitas anak-anak itu mau kita kasih reward berupa green card namanya. Itu salah satunya. Dan mungkin nanti sedikit aneh di turnamen Barati Cup ini kita nggak ada yang namanya ball boy gitu loh Pak. Biar anak-anak Nggak ada ball boy. Jadi Kenapa? Sebenarnya kita membuat wadah untuk anak-anak untuk bermain. Ini sebenarnya suatu komunitas untuk bermain bersahabat. Dengan kita mengundang tim luar negeri, otomatis mengasah skill mereka secara otomatis, Mbak, akan timbul sendiri. Jadi ini bukan turnamen bergengsi, ini menurut kami enggak. Ini hanya turnamen yang emang kebetulan tim luar negerinya ada. Tim luar negeri yang walaupun di negaranya punya divisi La Liga ya, kalau untuk Rayo Vallecano La Liga, kalau untuk di Jepang di J League, kalau di Indianya dia Super League.
itu mereka calon-calon bintang. Tapi kenapa calon-calon bintang ini bisa ikut ke turnamen Barati? Emang mereka harus ikutin semua. Mereka harus menjelajah keluar dari negaranya. Sama, mereka juga ingin mendapatkan pengalaman. Mereka juga harus mendapatkan sama pengalaman. teman-temannya. Itu ya. Ditambah dengan kita kalau di-embed dengan tourism Indonesia, apalagi Surabaya, secara Kotanya kota yang- pariwisatanya, Iya. kota Jadi bersejarahnya. harus dikembangkan juga. Iya. Jadi mereka selain mendapatkan kesempatan main bolanya, juga mereka mendapatkan kesempatan Untuk discovery, Untuk untuk discovery. kota yang Itu ya. syarat Jadi sejarah. nanti setelah Barati Cup sekalian liburan di Indonesia, di Surabaya Iya. juga. Wah, itu ya. Oke. Yang inget green card-nya tadi ya. Ini ya Jawa Kopdar, kalau misalnya kita sering scroll media sosial gitu ya, kita ngomongnya tuh cowok green flag. Tapi kalau di Barati Cup ini kita ngomongnya green card. Nah ini yang tadi belum sempat ke spill ini ya Pak Kris. Silakan, Ibu Apakah Desti. Ibu Desti dulu ya? lagi. Langsung dilempar ini green card-nya ke Bu Desti. Kan green card, Ini. ya Apakah itu udah dari awal pertama kali Barati Nah, atau baru tahun ini? baru tahun ini kami coba ya. Tahun ini pun kami juga baru mulai. Tapi artinya ini satu, karena berkenaan dengan tadi visi kita untuk menanamkan memberikan pengalaman dan juga menanamkan ini anak-anak ini supaya berkarakter baik melalui sepak bola. Jadi mungkin ini salah satu indikator aja. Dan ini juga mungkin bisa nanti dikembangkan lagi seperti apa, tapi ini kita ingin anak-anak memberikan apresiasi lah gitu untuk anak-anak yang memang benar-benar menerapkan sportsmanship-nya, sportivitasnya, kejujurannya di dalam turnamen gitu. Nah itu kita mulailah. Mudah-mudahan ini bisa Berjalan dengan berjalan lancar dan bisa menjadi salah satu breakthrough kita nih di Barati sendiri ya gitu, bahwa paling nggak ada parameter-parameter yang bisa diukur dari ke visi ke depan tadi untuk anak-anak ini berkarakter baik di turnamen gitu. Nah, istilahnya nggak perlu deh. Oh, cuma tapi bukan mencari pemain kesalahan. aja, Oh, Mbak. bukan cuma pemain. Benar. Pemain aja. Kita akan kasih juga untuk supporter. Supporternya tadi Kadang ya. kan yang seru supporternya Mbak ya, lebih seru daripada yang Iya. main. Sampai bingung ya. Ya kan, ya maaf gitu kan. Kadang yang kelahi itu supporternya, bener nggak? Iya, Daripada iya, yang, iya. nah ini. Saya relate kalau ini. Oke, Saya relate sendiri ya. Kadang, saya lebih excited ketimbang yang main gitu kadang. Gimana? Ini pun begitu. Jadi nanti dari sisi bukan hanya player saja, kartu hijau pun misalkan ada supporter dari timnya yang juga positif, artinya lebih memperlihatkan dan mempertontonkan suatu sikap yang positif, itu kita kasih green card juga, Mbak. Gitu. Coach pun gitu. Jadi coach yang tetap memberikan dorongan positif tanpa mempush atau apa. Jadi nanti ada parameter-parameter yang di dalam kondaknya nanti itu yang akan paling nggak standar dulu yang mudah gitu, dan itu berlaku untuk semua Mbak yang Semua. ada di situ. Semua yang ada. Coach, penonton dan juga players. Itu serunya Mbak. Gitu. Kayak gitu ya. Wah, ini lomba-lomba buat dapetin green Iya, card kayaknya benar. dapat ya. Karena kita akan nanti ada the most fair play team. Fair play team. Jadi Nanti dari akumulasi kartu hijau. malah kita nggak ada piala untuk best top score ya. Malah kita ada piala untuk green card atau Iya. ada apresiasi untuk yang paling Tim banyak yang paling banyak dapat green card. Oh, kayak gitu. Gitu, Jadi, ya. wah ini ya benar-benar kok bisa kepikirannya akhirnya oh iya Itu kita memang pakai ada ya. konsep green card. Oke, Green card memang ada green di card dalam itu memang dunia ada sepak bola. di dunia sepak bola. Jadi kita juga nggak malu untuk mencontoh yang baik dari luar. Nah, selama itu baik, kita nggak Selama malu. baik ya. Kita nggak malu untuk mencontoh. Gitu. Tambahan lagi adalah untuk setiap turnamen, apalagi turnamen kami yang tahun ini, kita paling banyak volunteer ya, kalau nggak salah volunteer, jumlah volunteer untuk Yang mengikuti Yang tahun ini? Iya, tahun ini sekitar berapa? Seratusan ya kita serap Ya, ya. sebenarnya ya memang alhamdulillah melalui sosmed tuh kemarin kami juga ajak
kakak-kakak ya, kakak-kakak mahasiswa yang memang tertarik untuk ikut serta terlibat di dalam organizing. Itu waktu kita blast tuh ada ribuan Mbak yang daftar. Ribuan. Tapi kami memang baru bisa menyerap Baru bisa sekitar menyerap seratusan gitu iya. untuk kebutuhan. Mungkin nanti mudah-mudahan Next dengan event, ya. berlangsungnya dan berkembangnya ini, Event ini bisa menyerap lebih banyak lagi, memberikan pengalaman-pengalaman yang baik untuk volunteer kakak-kakaknya. Nah, ini jangan-jangan yang lagi nonton, ini salah satu dari ribuan itu tadi yang mohon daftar. maaf nih Nggak kalau apa-apa ya, namanya belum juga bisa pengalaman semua, ya. ya. Nah, ini ngewar, berarti besok-besok ngewarnya lebih cepat kayaknya. Biar dapat dan Iya. bisa jadi volunteer di Iya. Baratikap Internasional 2025. Nah, kalau misalnya kita sekarang ada yang baru tahu tentang Baratikap ini, kita untuk ngepoin, untuk informasi-informasi berikutnya ini kemana kira-kira Bu Desti? Oke. Kita itu sebenarnya multi platform ya Mbak, yang pasti memang di IG gitu ya, untuk Instagram, ada di YouTube pun kami juga punya, ada Barati Mendunia. Pokoknya semua keywordsnya Barati Mendunia. Barati Mendunia. Barati Mendunia TV untuk yang di YouTube-nya, dan kami ada video doku series yang menceritakan tentang Baratikap sebelum-sebelumnya, dan itu menceritakan bagaimana pengalaman anak-anak ini mulai dari turnamen hingga ke World Youth Gotia Cup. Mereka mencetak prestasi, bagaimana apa suka dukanya itu diceritain di YouTube, dan juga dan itu akan kami bungkus terus, dan itu salah satunya. Kemudian ada juga website, ada banggamerahputih.id, itu yang gambaran umumnya. Kemudian juga ada TikTok katanya ya, TikTok ya, dan sebenarnya ini kami memang itu media informasi dan juga media yang bisa mereka berekspresi, mengekspresikan dan menampilkan juga SSB-nya gitu. Mereka proud untuk SSB sebagai bagian dari turnamen gitu. Jadi kami juga saling mempromot lah gitu terhadap komunitas yang ikut di Barati. Gitu. Nah, ini ya, jadi ajang memupuk persaudaraan Iya, juga ya. Jadi bukan betul. sekedar lomba aja, bukan sekedar turnamen ikut menang kalah terus selesai pulang, tapi juga ada beberapa aspek-aspek seperti meningkatkan untuk itu tadi promosi untuk SSB atau mungkin antar coach dan satu sama lainnya. Betul. Wah, ini terus Tempat berkumpulnya juga, sorry potong. Tempat berkumpulnya juga nanti ada kita di alun-alun ya. Oh iya, nanti penyelenggaraan alun-alun. ini di alun-alun Surabaya Mbak, itu nanti jadi di alun-alun itu akan ada tempat komunitas berkumpul. Kami mengundang juga udah ada open ini Mbak, open cast. Jadi kita mengajak, ini panggung untuk semuanya. Jadi alun-alun itu akan dijadikan jantung dari penyelenggaraan ini, karena dia akan menjadi shuttle bus nanti di situ untuk bisa ke lapangan. Dan itu acaranya seru. Coba cek deh di IG kita deh. Nah itu ya, jadi kalau Cek misalnya deh di IG kita. Jamaah Kopi Darmo sekarang sudah mulai tertarik ya, langsung buka gadget atau device yang lagi dipegang, langsung follow di Barati Mendunia. Udah banyak sekali ya tadi ya, ada Instagram, TikTok, ada websitenya, ada YouTube-nya. Semua langsung kepoin di Barati Mendunia. Kita lihat sih ya, oke. Ini udah waktunya untuk memberikan pesan-pesan atau mungkin ada ucapan terima kasih untuk beberapa yang ingin disampaikan dari Pak Kris. Iya. Silakan. Ya. Baratikap Internasional 2025 tahun ini mungkin banyak sekali yang ngebantu kita ya Des ya. Ya. Tahun ini banyak sekali yang ngebantu kami, dari mulai pemerintah kotanya, terutama Pak Wali Kota, Pak Eri Cahyadi, sangat ngebantu, dan jajarannya, Pak Hidayat ya yang nggak datang ya, sangat yang ngebantu, berhalangan yang hadir berhalangan ya. hadir, sangat ngebantu. Mungkin kami sedikit ada satu frekuensi dengan teman-teman Pemkot kali ya. Dengan mudah-mudahan bila berjalan lancarnya Baratikap tahun ini, kita pengen tetap konsisten, istiqomah ya untuk melakukan turnamen ini di kota Surabaya yang kami anggap kota bersejarah ya untuk sepak bola apalagi. Dan secara statistik emang Liga 1-nya timnya paling banyak di Jawa Timur juga, dan
komunitas sepak bolanya luar biasa. Jadi untuk lebih berjalan secara konsisten atau secara rutin, kami anggap di Surabaya ini tempat yang tepat untuk melakukan Barati turnamen. Insya Allah ya, kalau diizinkan, Insya Allah. Ya. Oke. Mungkin dari Bu Desti juga ada Ya, tambahan, sama, silakan. artinya terima kasih kepada alam Surabaya. Alam Surabaya. Alam Surabaya artinya dari mulai tentunya pemerintah kota dan juga masyarakatnya juga ya, komunitas-komunitas yang ada di sini juga kami banyak disupport juga untuk bisa berkolaborasi dengan kotanya. Tadi Pak Eri dan jajarannya, Ibu Erna, itu dari semualah pemerintah kota yang begitu suportif kepada kami untuk bisa menyelenggarakan Barati Cup ini di Surabaya. Dan ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kalau dari kami, memberikan manfaat dari diadakannya Barati Cup di kota ini, bisa memberikan impact yang baik dari sisi sosial, dari sisi ekonomi tentunya gitu, dan juga dari sisi pendidikan, dari segala bidang lah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Barati ini bisa manfaatnya itu terasa untuk semua masyarakatnya, semua lapisan, semua bidang juga gitu. Oke, jadi tentunya untuk jamaah Kopdar yang pengen ngerasain nonton Barati Cup langsung di stadion, Boleh. caranya gimana Bu Desti? Caranya nanti akan diumumkan, makanya cek-cek IG kita. Ah, Ya, selalu memang platform Ya, kami, ketinggalan. komunitasnya ada di IG yang paling update untuk informasi dan juga website tentunya. Nah, cek-cek aja, nanti ada detail-detail mengenai tiketnya, nontonnya silahkan. Wah, Jadwalnya gitu. juga banyak, gamenya banyak, yang semuanya seru-seru gitu, dan itu nggak boleh dilewatin deh. Nah, itu nggak boleh ada yang dilewati. Jadi kalau misalnya udah pengen teriak gol gitu ya, daripada cuma nonton dari gadget, mendingan nonton langsung di stadionnya. Terima kasih banyak Pak Ya, Kris, terima kasih Bu banyak, Desti. Ibu. Terima kasih. Terima Semoga kasih. sukses untuk Barati Cup Internasional 2025. Ayo bersama-sama jamaah Kopdar kita wujudkan untuk sepak bola Indonesia yang kian mendunia. Jangan lupa juga follow Instagramnya di Barati Mendunia, karena semua informasi seputar Barati Cup akan diinformasikan di sini ya. Jadi kalau misalnya tadi ada yang penasaran nanti siapa aja yang main, di-upload di Instagram. Ada yang penasaran kalau mau jadi supporter, di-upload di Instagram. Tapi kalau misalnya masih kepo lagi, mending sekarang jangan cuma kepo-kepo aja, buka ya gadgetnya, Buka, follow, likes, comment. Dinyalain loncengnya itu supaya nanti kalau ada informasi dari Barati Mendunia akan langsung di-spill. Nah, kira-kira habis 2025 ini, 2026 akan ada gebrakan baru apa enggak? Boleh yes or no atau Yes or no, insya Allah jika Tengah-tengah ini. ya Yang insya penting Allah istiqomah lah ya. yang penting kita konsisten terus dan tetap berniat bahwa insya Allah ini visinya adalah untuk memberikan manfaat dan apabila memang bisa terus diterima, insya Allah kita akan terus memperbaiki dan terus artinya bergulir, upgrade gitu. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Kris, Bu Desti. Terima kasih juga untuk jamaah Kopdar yang sudah menonton dan menyaksikan kami sore hari ini. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopdar bareng orang-orang pintar.